Usai gelar private gender reveal, Al-Ghazali dan Alisa Dagise gelar pengajian 4 bulanan kandungan Alisa di kediaman pribadinya. Acara yang hanya mengundang keluarga inti digelar tertutup. Beredar di jejaring media sosial, Al terlihat anggun mengenakan gaun berwarna pink seolah mewakili jenis kelamin anak yang dikandungnya. Anak-anak dan hartamu bisa menjadi perhiasan atau doa dalam hidupmu, tergantung orang tuanya mau dididik seperti apa. Sadaqallahul azim. Beriring doa semoga menjadi anak yang salehah. Pengajian dengan menghatamkan 1 juz ayat suci Al-Quran disambung dengan sungkeman Al dan Alisa pada orang tua. Maya Estianti, Ahmad Dhani, dan Mulan Jamila, serta orang tua Alisa, Lisa Dewi, dan Richard Dagise. Terima kasih. Insya Allah akan menjadi orang. Terima kasih karena untuk kami putra putri untuk doakan kami menjadi orang tua yang hebat. Berkata yang tidak menentukan anak kami ya Ma. Orang tua yang selalu berkata indah dan bergeser kepada Papa Dani dan juga doa akan selalu ada untuk tolong jaga cucu kami. Terima kasih. Doa Papa selalu kami nanti untuk cucu kesayangan dan insya Allah terlahir dengan selamat. Usai acara, Dhani yang ditemui awak media memang tak banyak komentar. Ayah Al-Ghazali ini hanya memastikan bahwa acara berjalan lancar dan berharap mantu dan cucunya yang lahir sehat, serta diberi kelancaran hingga persalinan. Apa pula wejangan Dhani untuk Alisa? Ya, semoga sehat yang paling penting. Gimana Al mau udah mau jadi ayah nih, Pak? Ada wejangan apa, Pak? Hah? Ada wejangan apa untuk Wejangan. Al? Oh, udah banyak wejangannya. Cucunya perempuan nih Pak, gimana nih? Ya, alhamdulillah, syukuri. Ya, semoga semua berjalan dengan lancar. Sehat selalu yang paling penting. Dhani bahkan sudah siapkan panggilan untuk dirinya dari cucunya kelak. Baru saja adopsi anak perempuan dan siap jadi kakek untuk cucu perempuannya. Kecewakah Dhani yang sempat prediksi cucu pertama adalah laki-laki? Kan isyaratnya udah ada. Ketika saya adopsi anak perempuan, ya berarti itu isyaratnya berarti perempuan. Enak lah. Ya, bayi lagi tuh enak. Panggilan kakek buat Pak apa nih panggilannya? Kiki. Kiki. Oh, apa tuh Pak maksudnya Kiki? Nama lucunya kakek kan Kiki. Terus buat namanya nanti? Nini. Di tengah kabar bahagia, Al dan Alisa masih saja terselip isu yang lagi-lagi bikin ramai. Berawal dari video Maya yang cuek bahkan cenderung melengos ketika Mulan dengan excited menghampiri dan menyalaminya, bikin barisan netizen kembali ungkit kisah lamanya. Alih-alih sudah memaafkan dan bahagia dengan pasangan masing-masing, tapi Maya sepertinya tidak akan pernah melupakan tentang luka perselingkuhannya dulu. Sayangnya, Dhani enggan berkomentar banyak. Ogah bahas masa lalu atau khawatir viral dan panas lagi? Enggak. Baik-baik semuanya. Olo Ramlan bahagia menerima cinta Tristan Molina. Sejak itu keduanya tak terpisahkan mulai dari kerja bareng hingga liburan bareng. Netizen yang menyaksikan kebahagiaan itu langsung julid dan nyinyir, tidaknya soal perbedaan usia keduanya. Ola dan Tristan terpaut usia sangat-sangat jauh, yakni 25 tahun. Ola jauh lebih tua dari Tristan. Usia Tristan disebut-sebut sama dengan usia Sean Michael Alexander, anak pertama Ola Ramlan.
Atau nggak dikit aja deh nih soal soalnya mau Tristan. No. Tristan, dikit dong. Nggak bisa Indonesia. Emang enggak? Netizen memang usil, namun sejatinya publik mempertanyakan gebrakan Ola yang semakin buka-bukaan, bahkan lebih sering pamer kemesraan yang tak sepatutnya bersama dengan Tristan. Halo. Ya biasa. Bahas soal kontak lens juga mulu. Don't you make me nervous? Don't you mind the age gap between you and Romeo? Yes. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia yang selalu. Menghadapi cercaan netizen, Ola sempat geram juga, namun ia baru saja menemukan kebebasan serta kebahagiaan, namun netizen merespon miring. Akan tetapi, Ola dan Tristan tetap saja menjalin hubungan. Nyala denganku. Geram melihat bundanya dibully sejagat maya, Sean, putra Ola, pasang badan. Ia yang kini berusia 20 tahun, tetap memberikan dukungan pada pilihan hati yang mampu membuat ibunya bahagia. Biarkan ku menjaganya sampai berkerutan putih rambut. Orang yang pro dan kontra itu urusan mereka. Siap. Oh, happy sekali buat Ola, apapun itu pilihannya dia, ya apapun yang bisa membuat dia happy, kita sahabat-sahabatnya ikut happy. Sudah super cute, very sweet mereka bersama, walaupun belum sempat ngobrol bareng banyak. Karena kita tadi cuma syuting bareng sama Ola, ditungguin sama si dia gitu ya. Baik-baik aja semuanya, nggak banyak ngobrol sih, cuma ya happy buat Ola. Bukan hanya Sean, sahabat Ola, Karen Delano juga mengaku senang dan mendukung pilihan Ola yang sedang bahagia menjalin cinta dengan Tristan. Karen juga tak lupa mendoakan Ola yang kini semakin mesra sekalipun hubungan cinta keduanya belum genap 3 bulan. Nah itu nggak tahu sih sebenarnya dia, kalau aku kenal Ola udah lama banget, jadi kalau masalah tipe sih kayaknya kita semua jodoh semua di tangan Tuhan, nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, mau itu lebih muda, mau itu lebih tua, sepantaran. Karena Ola juga bukan orang yang sangat pemilih, maksudnya kayaknya apa yang bisa benar-benar klik dengan chemistry dan satu pemikiran, mungkin itu yang membuat dia nyaman. Sweet, very sweet, saling jaga, ditungguin syutingnya, jadi happy aja kita ngeliat mereka berdua. Belum kenal begitu dalam sama Tristan, tapi ya kita lihat nanti lah. Pemirsa, jika kehidupan manusia selaras dengan bulatnya dunia, tentu saja akan berputar, tak ada yang akan berada di atas melulu atau berada di bawah melulu. Setiap kita akan merasakan berada di atas dan di bawah. Itulah yang dirasakan aktor besar yang juga dikenal sebagai Lenong Rumpi, Harry the Fattest. Dulu begitu tersohor, banyak tawaran manggung, dan tentu saja bergelimang penghasilan. Namun siapa sangka, ia kini seolah banting setir berjualan bubur ayam. Jalan-jalan ke pasar minggu, punya kontrakan ngurusin token. Inilah saat yang ditunggu-tunggu. Jumpa pemirsa di Boim Chicken. Siap lagi masak nih gue ceritanya. Kan sekarang gue jualan bubur ayam, makanya lagi persiapan, sambelnya habis. Jadi makanya gue lagi nyiapin dulu sambel. Udah beli sih tadi di pasar tuh sambel. Aduh, harganya sekarang bukan main dah, naik mulu. Tuh, tapi ya udahlah ya. Harry the Fattest atau yang dikenal dengan nama Boim mengaku jika kondisi ekonomi yang membuatnya terjun ke bisnis kuliner. Pekerjaannya sebelumnya ia pandang sebelah mata karena tak pernah diseriusin. Ia mengaku sempat mengalami masa kejatuhannya karena salah langkah hingga semua hidupnya berubah. Harry the Fattest juga mengaku sempat terpuruk ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya
hingga uang di kantong benar-benar kempes hanya tersisa 40.000. 3 bulan sudah Harry the Fighters berjualan bubur yang semuanya dilakukan sendiri, mulai belanja, memasak, hingga memasarkan. Lah namun pasti kantong Harry the Fighters tak kempes lagi. Seperti apa terampilnya Harry meracik dan menyajikan bubur ayamnya untuk pelanggan? Oh iya, kalau 40.000 itu zaman-zaman sebelum ini nih, justru malah sebelum ini gitu. Emang saya sempat ngalamin saldo di ATM saya tuh tersisa 40.000 rupiah. Ya waktu itu istilahnya nggak banyak job gitu kan, tapi pengeluaran mesti jalan terus gitu. Ya udah akhirnya ya saya terima aja kondisi itu ya. Saya biasanya kasih 8 sendok. Oke, kasih seledri. Daun seledri ya. Secukupnya. Ya kan? Jadi kita langsung aja dari sini. Mantap kan? Tada, inilah dia bubur ayam Boim Chicken. Enggak, belum banyak lah belum banyak lah, pokoknya cukup lah buat transport, buat buat apa ya, buat jajan-jajan lah dan sebagainya, cukup aja kok. Itu sebabnya Harry menyadari jika saat ini usianya sudah tak muda lagi. Namun pelakon Boim mengaku serius menekuni bisnis kuliner. Walau bukan sekali ini saja ia berbisnis kuliner, namun jualan bubur ayam menjadi langkah awal ia dikenal kembali di dunia hiburan. Tadinya tuh bener saya tuh ragu-ragu, tapi itu tadi ya, jadi udah deh, dimulai aja dulu deh ya kan. Saya juga nggak nyangka ternyata bubur ini membuat saya kembali dibicarakan ya kan.